Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tutup dengan doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan satu perkataan dari ulama mazhab namanya Imam Asy-Syafi'i. Apa yang beliau sampaikan, la yakmalur rijalu fid dunya illa bi arba'in. Kata beliau, kata Imam Asy-Syafi'i, manusia di dunia ini tidak akan sempurna kecuali dia mempunyai 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, biddiyanati, agama. Maka dengan agama ini manusia akan menjadi mulia. Sahabat Nabi yang awalnya hidup dalam keadaan jahiliyah, bahkan di saat dia menjadi kafir, tapi di saat dia beragama, masuk agama Islam, beriman kepada Allah, sehingga Allah mengangkat derajat-derajat mereka, sahabat-sahabat Nabi. Walaupun yang awalnya dia seorang budak atau hamba sahaya, maka di saat dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, agama tertanam dalam dirinya, sehingga mereka pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga para ulama memberikan pengertian atau makna terhadap fitrah di saat ulama memaknai kata fitrah. Salah satu di antaranya adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Al-Mawardi. Dua ulama ini ketika menafsirkan atau memberikan makna fitrah, beliau mengatakan bahwa makna fitrah ini adalah agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Agama Islam. Maka di sini makna dari Islam itu sendiri al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Turut patuh terhadap hukum-hukum syara'. Di mana kita tahu bahwa hukum syara itu ada 5. 1 wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mengamalkan agama ini kewajiban kita, ya. Apalagi kita sebagai umat Islam yang mengaku bahwa kita beragama Islam, sehingga kita harus masuk kepada agama itu secara kafah. Apa makna kafah di sini? Menyeluruh. Jadi bukan hanya sebagai pengakuan saja Bapak Ibu, ya, bahwa saya seorang muslim. Akan tetapi dalam pengamalan, implementasi dalam kehidupan sehari-harinya itu enggak ada. Maka di sini perlu untuk mengamalkan setiap apa yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Baik kita melaksanakan keparduannya ataupun melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Sehingga bukan hanya perkara yang wajibnya saja yang kita lakukan, tapi justru perkara yang sunnahnya pun bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, manusia, kata Imam Asy-Syafi'i, di dunia ini tidak akan sempurna di saat dia memiliki wal amanati, sifat amanah. Maka amanah ini atau kepercayaan ini wajib ditanamkan dalam diri kita, apalagi kita diberikan sesuatu amanah, misalkan kepercayaan oleh orang lain, sehingga kita wajib menjaga amanah tersebut. Nah, ketika kita tidak amanah dalam hal ketika orang memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita dikatakan sebagai orang-orang munafik. Maka di sini perlunya menanamkan sifat amanah dalam diri kita, sehingga di saat orang mempercayakan sesuatu kepada kita, maka orang ini tidak akan memberikan kepercayaannya penuh kepada diri kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang dikatakan memiliki sifat amanah, sehingga banyak orang-orang di antara kaum Yahudi
itu banyak menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi terkenal sebagai orang yang dikatakan Al-Amin, terpercaya, Bapak Ibu. Nah, di sini perlu sifat tersebut ditanamkan di dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, wasiyanati. Maka manusia ini tidak akan sempurna di dunia ini di saat dia memiliki penjagaan diri. Wasiyanati, penjagaan diri. Ketika Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kebaikan di dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah innal hasanata fid dunya huwa al-ilmu wal ibadah. Bahwa kebaikan di dunia ini adalah ilmu dan ibadah. Maka di sini penjagaan diri itu harus ditanamkan dengan ilmu dan ibadah. Nah, kenapa dikatakan ilmu dan ibadah? Karena ilmu ini akan memberikan penerang kepada orang tersebut, sehingga yang tadinya gelap akan menjadi terlihat dengan ilmu. Makanya ilmu ini diibaratkan seperti senter. Ketika Bapak Ibu berjalan dalam kegelapan, lalu bagaimana ketika di saat kita pengen berjalan itu nyaman dan terlihat jalanan tersebut, maka ketika kita membawa senter, tinggal kita nyalain aja senternya tuh. Nyalain, lalu tadinya jalanannya gelap itu akan menjadi terang. Nah, begitupun ilmu seperti cahaya, Bapak Ibu. Sedangkan kebodohan itu merupakan kegelapan. Maka dalam hal ibadah yang kedua setelah ilmu dan ibadah, di sini pun perlu ibadah itu dibarengi dengan ilmunya. Apalagi dalam kaifiat ibadah kita sehari-hari. Misal di dalam sholat itu pun perlu ilmu, Bapak Ibu, ya. Kemudian dalam ibadah haji, ibadah umrah itu pun perlu ilmu. Dalam hal zakat itu pun perlu ilmu. Dalam hal puasa itu pun perlu ilmu. Maka dalam setiap kaifiat ibadah kita yang dilakukan, terutama dalam sehari-hari ini, maka perlu dibarengi dengan ilmunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud berkata bahwa orang-orang yang senang dengan duduknya di tempat majlis-majlis ilmu, maka dia katakan orang tersebut akan bertambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tetapi di saat orang ini jauh dari majlis ilmu, maka justru bukan kecintaan Allah atau ridhonya Allah yang dia akan dapatkan, melainkan sebaliknya. Kenapa? Karena ketika orang tidak tahu dengan ilmu, maka dalam hal ibadah itu akan ikut-ikutan saja, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada dasar ilmu menjadi pegangannya. Nah, kemudian yang keempat, manusia di dunia ini tidak akan sempurna kecuali dengan warrazanati. Apa itu razanati? Ketenangan hati atau tabah. Nah, di sini tenangnya hati itu, ayat Al-Quran menjelaskan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati ini akan menjadi tenang, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar hati kita yang tadinya banyak kesusahan, yang tadinya hati kita gundah gulana, sehingga insya Allah dengan zikir tersebut hati kita akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah caranya itu banyak, ya. Bermacam cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan, baik dengan membaca Al-Qur'an, itu dalam rangka zikir mengingat Allah, dengan bacaan zikir tasbihat, tahmid, tahlil, takbir dan lain-lain sebagainya. Maka bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Dengan sholat itu pun adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama manfaatkan
waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, usia yang Allah sampai saat ini 60-70 tahun, ya. Bahkan ada yang di bawah umur seperti itu. Maka manfaatkan, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Karena usia atau umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, salah satu di antara yang akan ditanyakan oleh Allah yaitu tentang an umrihi fima afnahu. Umur kita dihabiskan untuk apa atau digunakan untuk apa. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah, diberikan kekuatan taufik hidayah oleh Allah agar kita senantiasa istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita sama-sama doakan almarhumah Ibu Emilia binti Helmi Kusosi, insyaallah diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama hidupnya yang beliau lakukan amal saleh atau apapun akan menjadi amal jariyah untuk almarhumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya arhamar rahimin, ya dzal quwwatil matin, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Wa susun almarhumah Ibu Emilia binti Helmi Kusosi, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna sabura, Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'ayna saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وارزقنا حسن الدائمة وحسن الخاتمة واجعلنا آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.